statistika ini materinya sudah Ibu pernah sampaikan kalau materinya ini sederhana, ya. Kalian pun sehari membaca, nggak sampai sehari ya, di jam terakhir Ibu ketemu itu kan kalian membaca itu selesai gitu ya. Kalian sudah tahu gambarnya seperti apa, dan hari ini kita akan langsung membahas bagaimana kita mempelajari ilmu statistika lebih dalam. Apalagi kalian ini di kelas 8 tentunya, dan materi statistika ini sangat terpakai ketika nanti kalian mau membuat karya tulis. Ya, nanti karya tulis ini ada hubungannya dengan statistika. Oke, apa yang kita pelajari di pelajaran statistika untuk kelas 8? Kita akan belajar 3 bagian ini. Yang pertama adalah penyajian data, yang kedua adalah ukuran pemusatan data, yang ketiga adalah ukuran penyebaran. Mereview sedikit penyajian data itu berarti data yang namanya statistika itu apa sih? Coba, ada yang ingat nggak apa sih statistika? Ibu sudah pernah nih menyampaikannya ketika di awal banget sebelum Ibu masuk materi bangun ruang. Ya, Ibu kan share screen tentang ini loh yang kita pelajari. Nah, Ibu udah singgung sedikit soal statistika. Pun minggu lalu juga kalian sudah, bukan minggu lalu ya, 2 minggu lalu berarti. Kalian udah baca-baca buku tentang statistika. Coba, siapa yang tahu statistika itu apa? Ayo. Siapa? Yuk, biar nggak ngantuk ngomong deh. Soalnya Ibu kadang kalau diem aja ngantuk lama-lama. Ayo, coba dilawan ngantuknya ya. Ibu tahu nih pasti ada yang tadi subuhnya nggak tidur gitu ya, terus tiba-tiba sekarang jadi ngantuk. Ada yang mungkin tadi tidur tapi sekarang jadi masih ke bawah-bawah ngantuknya gitu ya. Gitu. Yuk, coba siapa nih, ayo di iniin aja, di unmute aja biar kalian nggak ngantuk. Salah satu kunci biar nggak ngantuk itu dilawan dengan berbicara. Coba, yuk siapa? Apa sih statistika? Ibu tunjuk deh ya. Ini kan ada beberapa yang belum dapat nilai nih. Oke, Ibu tunjuk. Coba Brian. Deh ya, Brian ya. Halo, Brian. Yo, Iya, Brian. Apa sih statistika? statistika tuh Boleh buka buku kok. ya Apa sih statistika? statistika itu Yang kamu ini deh, kamu kan pasti kan pernah mendengar yang data-data ya, Bu, data-data ya. yes, betul banget Brian. Betul nih yang disampaikan Brian. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Oke. Nah, data itu nanti bisa kita sajikan. Bukan makanan yang disajikan, ini mentang-mentang lagi puasa menyajikan makanan, bukan. Data itu disajikan maksudnya gini. Data itu kan ada banyak. Misalnya, eh, Dija misalnya mau mengambil karya tulis dengan judul pengaruh waktu tidur terhadap prestasi siswa di sekolah, misalnya. Pengaruh waktu tidur. Nah, di sini akhirnya Dija mengambil beberapa sampel dari kelas 8G. Misalnya. Oh, ternyata Brian waktu tidurnya 10 jam. Wah, lama banget. Misalnya. Oh, ternyata Zuha waktu tidurnya 8 jam. Oh, Syaiha waktu tidurnya 5 jam. Nah, ternyata data-data itu kan ada banyak. Kamu ternyata ambilnya misalnya di 8G kan ada 34 siswa, ya kan? Termasuk kamu juga. Nah, data-data itu kan acak. Nah, nanti data-data itu kalau misalnya kita lihat gitu ya, kalau kamu tulis, misalnya datanya kamu tulis atau kamu pakai Google Form. Di Google Form itu kan pasti ngisi juga acak kan, ya nggak? Nah, data-data acak tersebut supaya lebih mudah itu kita sajikan dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk diagram tabel ataupun dalam bentuk diagram batang. Ya. Tuh. Jadi disajikan untuk apa? Supaya untuk memudahkan. Ya, 2 minggu lalu kalau kalian masih ingat di Spinner, untuk apa sih kita belajar statistika? Untuk memudahkan kita melihat sebuah data. Gitu.
5 jam ada 10 siswa gitu. Jadi kita bisa melihat, oh lebih mudah membacanya. Tapi kalau data misalnya, kalau data acak kan, oh 8, 9, 10, 5, 3, ada yang 3 jam gitu kan. Datanya kan berantakan, kita lihatnya tuh pusing gitu kan. Ngejelimet, bahasa Inggrisnya tuh ngejelimet gitu ya. Ngejelimet apa ya? Ngejelimet tuh ruwet gitu, apalagi ruwet gitu. Pokoknya berantakan datanya. Tapi kalau kita rapihkan, kita susun gitu ya, itu datanya berupa disajikan. Jadi untuk memudahkan. Terus apalagi kita nanti akan belajar tentang yang namanya ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Apa sih ukuran pemusatan? Apa sih ukuran penyebaran? Nah, ini sebenarnya udah pernah kita pelajari di buku paket juga ada. Mungkin kalian lupa. Nah, ini Ibu ingatkan lagi ya di PPT ini. Oke, ini penyajian data. Nanti kita belajar selain kita sajikan datanya, kita juga akan mempelajari apa sih data, ya, apa sih statistika, apa sih populasi, apa itu sampel. Ya, populasi dan sampel ini berbeda. Nanti kamu ketika buat karya tulis ada yang namanya populasi, ada yang namanya sampel. Ini kalau misalnya ada yang bercita-cita jadi dokter, ini juga ini nih, penting nih. Oh, mengambil sampel. Nah, gitu kan. Sampelnya apa? Sampelnya di mana gitu. Terus penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk diagram. Oke, ini udah masuk ke penyajian data yang tadi ya. Ukuran pemusatan kita belajar tentang mean atau rata-rata. Ya, ini rata-rata, median, sama modus. Ibu rasa kalian udah paham ya, udah tahu bagaimana cara mencarinya. Cuma nanti tolong kadang ada beberapa siswa yang belum paham, dan ada yang ternyata punya persepsi yang kurang sesuai, jadi nanti tolong diperhatikan, terutama yang median ini ya. Oke, terus kalau ukuran penyebaran, kalau tadi kan pemusatan, kalau ukuran penyebaran, ini nanti kita akan belajar tentang kuartil dan jangkauan. Jangkauan itu ada jangkauan biasa, ada jangkauan interkuartil. Oke, masuk ke penyajian data dan statistika. Biar nggak ngantuk, coba Ibu tolong dibacakan oleh Rama. Yuk, Ahmad Rafi Rama. Coba, tadi udah ngocok-ngocok mata aja. Coba Satu, dibaca. pengertian data dan statistika. Data merupakan kumpulan datum, di mana merupakan nilai data tunggal. Lanjut, contoh. Contoh, Prof. Dumbledore meminta Harry mencatat warna kesukaan dari 6 murid di asrama Gryffindor secara acak. Hasilnya adalah sebagai berikut. Budi, biru, Anna, pink, Siska, biru, Eko, hitam, Dewi, biru, Andi, hitam. Biru merupakan warna kesukaan seorang murid. Data tunggal ini disebut datum, sedangkan hasil keseluruhan pencatatan warna kesukaan dari 6 murid disebut data. Oke, terima kasih Raffi. Raffi paham nggak apa yang tadi sudah dibaca? Paham nggak, Nak? Tentang data. Datum itu cuma satu, data itu semuanya. Yes, betul sekali. Betul, Raffi ya. Rama. Jadi, tadi kan sudah dibaca nih sama Rama. Kita sudah baca bareng-bareng, sudah kita simak. Jadi kalau data itu adalah kumpulan dari datum. Datum itu berarti data tunggal. Hanya ada satu data saja, ya, data tunggal. Tapi kalau misalnya data itu merupakan keseluruhan dari nilai-nilai ataupun data tunggal yang kita ambilkan sebagai sampel. Contohnya tadi ya, ini kan mau dicari, ya disuruh mencatat nih si Harry sama Profesor Dumbledore. Dicatat. Coba kamu catat warna kesukaan dari 6 murid gitu ya. Oh, diambillah si Budi suka warna biru, Ana suka warna pink, dan seterusnya. Nah, tadi kan biru, itu kan biru aja, itu kan berarti kan hanya satu data saja, hanya satu warna. Itu adalah datum. Tuh. Nah, data tunggal ini disebut datum. Kalau misalnya keseluruhannya, biru, pink, biru, atau hitam, nah itu disebutnya sebagai data. Gitu. Jadi tahu ya perbedaan antara datum sama data.
Ini nanti takutnya kan statistika nggak terlalu banyak, nggak mungkin semuanya itu ngitung ya. Pasti ada beberapa soal teori. Nah, jadi tolong teorinya juga dipahami. Karena nanti khawatirnya ketika teorinya kamu menyepelekan, nanti malah nilainya jadi jatuh karena soal-soal teorinya. Ya. Jadi teorinya ini juga tolong dipahami. Nggak perlu ngitung, tapi kamu butuh yang namanya pemahaman. Oke, pengertian data dan statistika. Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel, didapat kesimpulan. Yang pertama, siswa paling banyak menyukai warna biru, Eko dan Andi sama-sama menyukai warna hitam. Kemudian kesimpulan yang ketiga, hanya Ana yang menyukai warna pink. Jadi ternyata dari data-data tersebut, ya, dari datum-datum atau dari data yang tadi kita sudah ambil, itu kita bisa membuat yang namanya kesimpulan. Jadi statistika itu lebih generalnya lagi atau lebih dalamnya lagi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisisan data, dan pengambilan kesimpulan. Yang tadi disampaikan Brian benar tentang data, tapi datanya ini ada step-stepnya, ada perjalanannya nih si data ini. Yang pertama kita kumpulkan, kita susun, kita sajikan, kita analisa, dan kemudian kita bisa membuat kesimpulan. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada ilmu statistika. Di Indonesia deh, kita nggak belajar tentang statistika, nggak menerapkan ilmu statistika. Sedangkan di Indonesia lagi, atau di seluruh dunia ya, ada yang namanya COVID-19. Bayangkan kalau kita nggak belajar statistika, kita nggak akan mengumpulkan data-data tersebut, kita nggak tahu nanti pemerintah kebijakan apa yang harus dilakukan. Ya, karena kalau kita kumpulkan, kita susun datanya, oh ternyata begitu kita sajikan datanya dalam bentuk diagram atau dalam bentuk tabel, oh ternyata ini grafiknya meningkat. Berarti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, itu pemerintah mulai menganalisa. Oh, meningkat itu kan berarti kan udah dianalisa. Oh, berarti pengambilan kesimpulannya, ya pemerintah pun akhirnya bisa membuat kebijakan-kebijakan untuk misalnya membatasi tempat-tempat atau misalnya mengurangi kegiatan-kegiatan secara offline, secara tatap muka. Nah, kalau udah mulai turun gitu ya, udah mulai turun, oh ternyata udah mulai turun nih penderita COVID-19, dilihat dari grafiknya, udah dikumpulkan datanya per bulan atau per hari gitu misalnya. Oh ternyata udah mulai turun, ya sudah boleh akhirnya dilakukan tatap muka. Itu pentingnya statistika sampai sejauh itu. Gitu. Jadi ini penting banget nanti kalau misalnya kamu nggak cuma itu aja ya, bahkan kalau misalnya nanti kalian kerja di perusahaan atau misalnya gini deh, sesederhana kamu misalnya suka ini ngedata, oh aku pengeluaran bulan ini aku beli wifi sekian, aku jajan GoFood sekian gitu ya, atau misalnya aku lagi ini nih, aku lagi pengen banget punya komik ini gitu misalnya. Nah itu kan kamu bisa menghitung tuh pengeluaran dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu kamu naik atau turun. Oh, aku ternyata bulan ini boros banget. Padahal aku misalnya mau nabung, aku udah janji sama mama, aku mau nabung buat beli apa gitu misalnya. Kaset Korea lah atau apa gitu misalnya, ibu nggak tahu ya. Nah itu kan bisa didata dari situ, sesederhana itu pengeluaran dan lain-lain ya. Terus oke, ini ada pembagian data. Oke, yang mau ke toilet segera ya. Data itu ada dua, data kualitatif sama ada data kuantitatif. Kalau kualitatif itu adalah data yang menggambarkan keadaan objek. Kalau kuantitatif itu adalah data yang berupa bilangan. Jadi di sini kita bisa bandingkan kualitatif, kualitas, dan kuantitas. Kuantitas itu kan ada hubungannya dengan angka, bilangan, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah jumlah siswa wanita kelas 9 SMPN 10 sebanyak 120. Sebanyak 120 ini kan sebuah angka ya. Tapi kalau kualitatif, itu contohnya adalah Andi menyukai seluruh benda yang berwarna hitam. Nah, ini disebut sebagai data. Warna hitam itu ada apa aja? Ada banyak. Ya, apapun yang berwarna hitam dia suka. Nah, itu disebutnya sebagai data kualitatif. Kualitatif itu lebih kepada objek. Jadi tidak ada kaitannya dengan angka, tapi kalau yang kaitannya dengan angka itu sebagai kuantitatif. Ini penting juga nanti kamu kalau lagi penelitian,
Pasti nanti ditanya, datanya apa? Data kualitatif atau kuantitatif? Penelitiannya apa? Kuantitatif atau kualitatif? Nah, kalau Ibu dulu penelitiannya kualitatif. Nah, Ibu di situ benar-benar yang namanya menggunakan metode, bukan untuk menghitung atau misalnya mencari, oh nilai A berapa, terus dibandingkan nilainya naik. Oh, enggak, itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif lebih kepada treatment, objek, metode, dan lain-lain. Gitu ya. Lanjut. Populasi atau sampel. Nah, coba ini dibaca oleh Panji. Kemana nih Panji? Nah, Panji, ayo coba dibaca Panji. Kenapa, Bu? Maaf, saya ketiduran. Tidur. Aduh, nanti kalau misalnya ketinggalan materinya gimana nih? Ini materi pertemuan hari ini penting banget loh. Materi statistika yang kita pelajari bisa Ibu bilang akan Ibu rangkum di pertemuan hari ini. Karena Ibu harus kejar target ya. Di kelas 7-8 ini lagi banyak banget agenda. Jadi Ibu kita masih ada materi peluang juga. Jadi tolong hari ini fokus ya. Panji ya, coba dibaca dulu Panji. Populasi dan sampel. Oke. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat-sifat tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Contoh data tinggi badan seluruh siswa kelas berapa ya? 9. Kelas 9 SMP, populasi seluruh siswa kelas 9, sampel siswa kelas 9A. Oke, Panji, kamu paham nggak perbedaan populasi dan sampel? Jadi kan Paham, Bu. paham. Kalau populasi itu seperti apa? Populasi itu kayak ininya namanya apa? Grupnya. Grupnya. Bukan Kalau grup. sampel, betul. Kalau sampel itu kayak specific part of that group kan kayak Oke, ini nice. kan kalau populasi kan tip bukan tipenya. Gimana ya? Apa? Benar, Bu. Kalau populasi, dia benar yang grupnya tadi ya. Data lebih luasnya. Seluruh siswa kelas 9, tapi kalau sampel lebih ke spesifiknya. Oh, Spesifiknya di kelas mana? Gitu. Oh, kelas 9A. Oh, kelas 9B. Kelas 9 itu kan ada banyak. Gitu ya. Oke, terima kasih Panji. Tuh, Panji ternyata tidur sebentar langsung fokus. Nggak apa-apa, bagus ya. Jangan tidur lagi ya Panji ya. Oke, berikut ini adalah penyajian data. Oke, di sini kita ada data tentang rasa permen yang disukai siswa yang terdiri dari 20 siswa. Jadi ini data-datanya ada dalam bentuk tabel. Kalau tabel itu berarti dia ada baris dan ada kolom. Ya, di sini ada nomor, nama siswa, rasa permen, kemudian di data 1 sampai 20. Ini di data nih. Ini datanya detail, datanya lengkap ya. Kalau misal pakai Google Form kan enak, sudah otomatis ya. Kita bisa download langsung templates-nya. Nggak usah perlu kita tulis, kita buat datanya, nggak usah. Tapi kalau di Google Form, itulah kecanggihan teknologi ya. Terus di sini ada banyak nih, Andi suka warna coklat, Andi suka rasa permen coklat, Arif suka rasa permen coklat, sampai ke di sini Sisi. Sisi dia suka permen rasa strawberry. Nah, ternyata dari data-data ini kita bisa membuat yang namanya turus, tabel turus. Tabel turus itu berarti kita tulis satu persatu. Nah, ini kita bisa lebih sederhanakan. Kalau tadi data lengkapnya per nama, kalau ini kita bisa buat lebih sederhana. Misalnya, yang suka rasa permen coklat ada berapa? Oh, ada 5. Tapi kalau sekarang nggak usah pakai turus, nggak apa-apa. Langsung aja datanya itu ada keterangan sama frekuensinya. Keterangannya itu misalnya datanya ada data rasa permen yang yang rasa coklat, atau rasa susu, jeruk, kopi, mint, dan stroberi, kemudian frekuensinya ada berapa. Nah, ini memang terlihat mudah, tapi harus hati-hati. Karena ketika kita mengumpulkan data, itu biasanya ada yang kurang teliti. Nah, apakah nanti ini kalau dijumlah hasilnya 20,
itu harus dicek lagi ya. Ternyata ini udah kita data, oh coklat ada berapa nih? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh benar ada 5 gitu. Tapi kita hitung lagi, benar nggak? Tadi kan kita mengambil datanya ada 20 siswa. Ketika kita hitung, benar nggak datanya ada 20 gitu. Jadi kalau misalnya nanti dari sininya udah salah, nanti kita ketika menghitung, mencari rata-rata, mencari median dan lain-lain, itu nanti kita bisa keliru. Jadi bisa dibilang ini pengumpulan data ini, atau ini kan sudah dalam bentuk disajikan ya, penyajian data. Ini juga cukup penting nih, supaya kamu ketika nanti mau mencari sebuah ukuran pemusatannya itu lebih akurat ya, lebih benar. Lanjut, nah ini dalam bentuk diagram. Ini perbedaan antara diagram dan tabel. Kalau tabel itu dia tadi kayak tadi ya, ada baris, ada kolom. Kalau diagram itu dia masuknya ke dalam gambar. Jadi kalau di karya tulis itu nggak ada yang namanya daftar diagram. Pasti adanya daftar tabel sama daftar gambar. Diagram itu masuknya ke daftar gambar, ya. Ingat ya, ini nanti kalau misalnya kalian udah bikin karya tulis, perbedaan antara tabel sama diagram, kalau tabel itu masuk ke daftar tabel, tapi kalau diagram ini masuknya ke daftar gambar. Tapi nanti tergantung dari pembimbing kalian. Tapi kalau yang Ibu pelajari di statistika, diagram itu masuknya ke dalam bentuk gambar. Nah, kemudian di sini ada beberapa kekeliruan ya. Di sini sebenarnya mungkin simple, sederhana. Ini adalah pemilihan warna. Dalam diagram itu kan ini diagram lingkaran ya. Kalau diagram lingkaran ini biasanya dia dalam bentuk persen. Datanya ini berupa persentase. Kalau tadi kan bisa dalam angka nih frekuensinya. Kalau ini frekuensinya dalam bentuk persen. Nah, biasanya beberapa siswa atau mungkin ini belajar dari pengalaman Ibu ketika kuliah dulu sama dosen Ibu, diingatkan pemilihan warna untuk diagram ini kalau bisa warnanya tuh warna-warna dasar. Ini mungkin memang kurang bagus ya warna-warnanya. Karena sekarang kan banyak banget warna-warna warna-warna yang kurang jelas, misalnya kayak pink lah. Pink itu ada pink Fanta, ada baby pink, ada soft pink, ada dusty pink mungkin ya. Nah, terus biru juga, ada biru langit, ada biru laut. Nah, kita kan nggak tahu nih bedanya apa. Jadi biasakan kamu ketika mau menggunakan diagram, itu gunakanlah warna-warna yang dasar. Contohnya ini warna coklat ya. Udah warna coklat ini kenapa jadi warna biru gitu ya. Warna coklat ya udah warna coklat aja. Ini Ibu juga nggak tahu ini coklatnya coklat bata kan ya. Tapi kan warnanya kan kurang jelas. Ambillah coklatnya coklat-coklat yang ini. Gambar ini seragam pramuka tuh ya, rok pramuka atau celana pramuka itu kan coklatnya bener-bener coklat banget ya, bener-bener warna coklat gitu. Terus susu misalnya warna putih, atau misalnya ini jeruk warna orange, kalian tahu pasti warna orange ya. Terus ini apa lagi nih, ini apa sih, kopi misalnya warna hitam. Terus ada lagi ini apa nih, mint misalnya warna hijau, strawberry warna merah. Jadi gunakanlah warna-warna yang dasar, merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu jangan birunya ada biru yang kayak gini, ada yang kayak gini. Ini kan agak-agak toska. Ya, ini juga warna apa nih? Ibu nggak tahu nih warna apa nih. Ini agak hijau, tapi agak abu-abu juga kan nggak jelas kan. Nanti ketika kalian presentasi, supaya kalian tuh jelas mempresentasikannya. Baik, Bapak Ibu, bisa kita lihat sesuai dalam diagram yang saya sajikan, warna merah. Nah, kalau enak kan kalau nyebutnya warna merah tuh jelas gitu. Tapi kalau misalnya warna kamu aja sendiri bingung gitu mau nyebutnya warna apa. Nah, makanya nanti ketika kamu membuat karya tulis, gunakanlah warna-warna dasar untuk mensajikan data dalam bentuk diagram. Tapi kalau misalnya pembimbing punya pendapat lain, nggak apa-apa. Ikuti saja saran dari pembimbing ya. Ini Ibu hanya berbagi sharing tentang pengalaman Ibu waktu Ibu menyajikan data dalam bentuk diagram ketika Ibu kuliah. Gitu. Jadi si penguji atau pembimbing yang nanya ini juga tahu apa yang ditanyakan. Oh, menyebutnya warna merah, warna biru, warna kuning, warna hijau, dan lain-lain. Oke, nah terus ini diagram juga ada dalam bentuk diagram batang. Ini datanya boleh persen, boleh data satuan, angkanya ya, bilangannya. Terus di bawah sini ada
sampelnya yang diambil. Oh, rasa coklat, rasa susu, dan seterusnya. Terus yang sebelah sini itu adalah frekuensinya. Jadi kelihatan dia itu seberapa tinggi, atau misalnya di sini kalau misalnya kamu mau ganti mencari data per bulan gitu ya, misalnya tadi kamu mau apa namanya, mau mengambil sampel data, aku hari ini pengeluaran per bulannya berapa. Oh, aku ternyata segini, misalnya segini itu 100.000. Turun ternyata. Aku pengeluaran hari ini alhamdulillah bisa lebih hemat, jadi 75.000. Oh, aku 75.000 lagi. Oh, aku ternyata bisa lebih hemat lagi gitu ya. Jadi kelihatan nih, kalau dari data, kalau dari diagram batang itu kelihatan grafiknya turun atau naik. Kalau dari diagram lingkaran, ini lebih kelihatannya dia, ini kan chart pie ya disebutnya. Chart pie. Jadi dia kelihatan yang punya kapasitas lebih besar itu yang gambar mana. Tuh. Oke, kita masuk ke ukuran pemusatan data. Min. Min itu adalah rata-rata. Ini yang paling sering kita cari di materi statistika. Ya. Bisa dibilang ini nanti kalian akan, ini yang keluar nanti, pertanyaan ini yang keluar di soal ujian, ulangan, ya. Berapakah nilai rata-rata dari data tersebut? Gitu. Contohnya nih, jadi kalau rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data per banyak data. Jadi jumlah nilai ya, jumlah nilai. Jadi misalnya di sini, dalam waktu 15 hari, sebuah toko dapat menjual Indomie goreng dalam bungkus ya. Ini Indomie gorengnya dijual dalam bungkus satuan. Oh, ternyata hari pertama terjual 8 bungkus, hari kedua 10 bungkus. Nah, ini kan datanya berantakan. Kalau mau mencari rata-rata, sebenarnya datanya berantakan nggak apa-apa. Tapi kalau mencari median, itu datanya harus diurutkan. Oke, bisa langsung kita jumlahkan saja datanya. Kita jumlahkan nilainya ya, nilainya kita jumlahkan. Di sini ada 8, 10, dan seterusnya. Kita jumlahkan. Ini simple, sederhana banget. Cuma tinggal kita jumlahkan, kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 15, ya udah 100 bagi 15 sama dengan 6,67. Ini kan nggak mungkin, ini kan satuannya bungkus ya, 6,67 bungkus itu berarti 6 bungkus ditambah 6,7, 0,67-nya itu gimana gitu. Akhirnya kita bulatin aja, nggak apa-apa, jadi 7 bungkus. Jadi rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya adalah 7 bungkus. Gampang ya, ini cuma tinggal dijumlahkan nilainya bagi banyaknya data. Yang penting kuncinya adalah kamu teliti ketika menjumlahkan ini semua. Biasanya karena kurang teliti jadinya jawabannya salah. Itu sayang banget, padahal ini penjumlahan ya. Oke, kemudian median. Median ini adalah nilai tengah. Ya, median itu adalah data yang terletak di tengah-tengah. Tapi datanya harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah menentukan median itu ada 2 cara. Yang pertama, kita mengurutkan nilai data dari kecil ke besar, kemudian kita tentukan nilai mediannya itu dengan mencari nilai data yang terletak di tengah. Jadi harus diurutkan dulu. Ini kan datanya berantakan nih yang tadi nih ya. 8, 10, 9, 8. Nah ini kalau kita mau cari mediannya itu harus diurutkan dulu dari data yang terkecil sampai terbesar. Oke, contohnya coba dibaca oleh Reno. 8 siswa kelas 9W dari satu kelas akan diteliti nilai seni rupa untuk keperluan sekolah. Nilai seni rupa dari 8 siswa tersebut sebagai berikut: 78, 60, 66, 94, 82, 80, 70, 76. Pembahasan. Dengan menggunakan cara pertama, A. Urutkan nilai data dari terkecil ke besar. Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nilai 60, 66, 70, 76, 78, 80, 82, 94. Nah, oke. Menentukan nilai median nomor urut 1, 2, 3, 1 sampai 8, nilainya 60, 62 sampai tadi nilai median atau nilai tengah. Karena ini ada 8, jadi ada 2 nilai tengahnya, yaitu 76 sama 78. Oke, Reno, terima kasih. Oke, jadi itu cara kita menentukan nilai median. Betul, yang pertama kita harus mengurutkan dulu. Ini datanya ada 8, kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar.
Tapi ini tadi ada yang kurang tepat ya, Reno. Bukan ada 2 nilai median. Nilai median itu hanya ada 1 nilai. Jadi gini, kalau kita mau menentukan nilai median, ini tolong disimak ya. Ini nilai median ini biasanya tricky banget. Jadi nilai median itu data itu kan ada data ganjil, ada data genap. Oke, data itu ada data ganjil, ada data genap. Data yang kita punya, nih yang dicontoh, itu datanya genap. Otomatis kan kita mau menentukan nilai median. Nilai median itu kan adalah nilai tengah. Berarti dia membagi ruas kanan sama ruas kiri itu sama. Nah, sedangkan di sini datanya ada 8. Berarti kan tengah-tengahnya di sini nih. Di antara 76 sama 78. Ya kan? Nah, sebenarnya mediannya bukan 76 dan 78, tapi dia adalah nilai yang ada di tengah sini nih. Nah, jadi kalau misalnya datanya genap, kalau datanya genap, kita tentukan dia itu terletak di mana mediannya. Oh, di antara 76 dan 78. Mediannya itu adalah penjumlahan dari 76 ditambah 78 dibagi 2. Gitu ya. Jadi kalau mau menentukan letak median itu ada di antara 76 dan 78. Bukan 76 dan 78 itu mediannya bukan. Tapi dia itu terletak di antara 76 dan 78. Nilainya berapa? Nilainya itu adalah penjumlahan dari 76 ditambah 78 dibagi 2. Nah, ini kan kita datanya masih simple, masih sederhana. Cuma ada 8, ya kan? Bagaimana kalau nanti datanya besar? Datanya ada banyak banget, Bu. Wah, ini saya kalau tulis habis buku tulis saya, Bu, gitu ya misalnya. Atau kalau misalnya kita di papan tulis, nggak cukup gitu ya, panjang banget. Nah, ternyata kita bisa gunakan rumus ini. Jadi kita menentukan letak median itu adalah N plus 1 dibagi 2. N itu adalah banyaknya data. Misalnya tadi banyaknya data itu kan 8. Ya kan? 8 tambah 1 berapa? 9. Ya kan? 8 tambah 1, 9. 9 dibagi 2 berapa? 4,5. Berarti letak mediannya itu ada di data 4,5 atau di data antara 4 dan data yang kelima. Berarti kan ini kan data keempat, ini data kelima. 4,5 kan di tengah-tengah sini. Nah, ini adalah tempat si mediannya. Gitu. Terus kalau misalnya datanya ganjil, ya udah nggak apa-apa. Datanya ganjil misalnya ada 5 datanya. 5 tambah 1 berapa? 6, ya kan? 6 bagi 2 adalah 3. Berarti letak mediannya itu adalah data ketiga. Ingat ya, letak median itu adalah data, ini adalah rumus mencari letak median, bukan mencari mediannya. Ibu khawatirnya nanti ada yang keliru nih. Oh nanti takutnya pas ditanya mediannya berapa? Karena tadi datanya ada 8, 8 tambah 1 bagi 2 sama dengan 4,5, jawabannya 4,5. Padahal itu adalah letaknya. Si mediannya ini terletak di mana? Itu. Bukan jawaban dari mediannya itu berapa. Tapi kita lihat dulu letaknya ada di mana, baru oh ternyata 76 sama 78 kita jumlahkan bagi 2. Itu adalah mediannya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kan datanya data ke 4,5 ya yang tadi Bu bilang, berarti data urutan keempat sama data urutan kelima kita jumlahkan, kita bagi 2 yaitu 77. Berarti jawabannya berapa median dari data tersebut? 77. 4,5 ini adalah letaknya ya. Jadi harus dipahami perbedaannya. Rumus tadi itu untuk mencari letak, bukan untuk mencari mediannya. Letak mediannya kita mau mencarinya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Itu untuk median. Sekarang modus. Nah, apa itu modus, Ki? Apa itu modus, Ki? Ada Rizky? Ini Rizky yang kelihatan virtual background-nya doang. Ibu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Tanya Chandra tuh, Bu. Dia paling tahu tuh. Oh, Chandra. Yakin. Oh, Bu. Ya, dengerin, Bu. Tadi ada yang mau Ibu bertanya? Farel hadir ya, Bu? Oh, Farel baru hadir. Kamu dari mana, Rel? Enggak, Bu. Saya ada dari 8.14 apa 8.13 gitu. Ini dong, lapor dong di chat. Udah, Bu. Saya udah private chat. Oh iya. Ya udah. 8.14. Oke. Sayang banget tadi kita udah banyak banget bahas materi rel. Jadi materi statistika hari ini full Ibu jabarkan hari ini ya. Kalau misalnya nanti ketinggalan tolong dipelajari ulang, pelajari mandiri ya. Nanti dari PPT-nya akan Ibu share. Oke, modus. Kita udah sampai modus ya. Apa tuh rel? Modus rel.
Ini salah ya, ini bukan nilai. Yang paling banyak keluar, Bu. Ya, apanya? Angkanya. Angkanya. Bukan berarti, oh Rizky modusin 2 cewek. Ya, ini kan ada nih. Jadi modus itu ada namanya bimodus, ada multimodus. Benar yang disampaikan oleh Farel. Modus itu adalah nilai yang paling sering keluar, ya, data yang paling banyak atau yang frekuensinya lebih tinggi. Jadi contohnya di sini ada nilai matematika 10 siswa yang diambil dari suatu kelas. Oke, datanya masih acak. Ternyata kita lihat di sini modusnya itu adalah 70. Karena 70 itu dia nilainya muncul sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ada nggak yang nilainya muncul lebih dari 3 kali? Nggak ada kan? Nah, tapi modus ini dia itu bisa ada 2 data. Kalau misalnya ternyata di sini 78 juga ada 3 data, nggak apa-apa, berarti modusnya ada 2 gitu. Jadi kalau nilai bedanya modus sama nilai tengah, modus sama median itu kita hanya ada satu nilai, tapi kalau modus itu dia bisa tergantung dari datanya. Kalau datanya ternyata yang paling frekuensinya tinggi itu adalah 3 dan data yang frekuensinya 3 itu ada 2 nilai, ya berarti disebutnya sebagai bimodus. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 modus, mungkin Ismoyo Chandra, ya. Ini sebenarnya berasal dari kata mode ya. Mode itu kan ngetrend, lagi ngehits, atau sering kita sering kita lagi tenar gitu ya. Nah, modus ini adalah yang paling sering muncul, data yang paling sering muncul, datum ya, nilai yang paling sering muncul. Gitu ya. Jadi modus itu ada 2 boleh, ada 3 boleh, ataupun kalau misalnya nggak ada sama sekali, datanya semuanya sama gitu ya, frekuensinya hanya ada 1, 1, 1, 1 semua, yang berarti itu dia nggak punya modus, itu pun juga ada. Oke, prepare for the quiz. Oke, ini Ibu ada quiz, ada 4 soal. Ibu akan berikan kesempatan untuk yang belum mendapatkan nilai dulu ya. Yang belum mendapatkan nilai itu ada Nada, Gibran, Brian, Fikri, Keiza, Malik, Farel, Rasya, Raihan, Naila Alivia, Naila Dewi, Panji, wah banyak nih, Tiandra, Razi, Reno, Revan, Syakira. Ini hanya ada 4 kuis, jadi tolong disimak baik-baik. Kuis yang pertama. Sebelum membeli duku, Ibu Neni mencobanya terlebih dahulu. Ia mengambil 1 duku kecil, 1 duku sedang, dan 1 duku besar dari sekeranjang duku milik penjual. Yang merupakan sampel adalah A, 1 duku kecil dicoba, B, 1 duku besar dicoba, C, ketiga duku yang dicoba, D, sekeranjang duku milik penjual. Langsung di-unmute, siapa yang mau jawab, sebutkan namanya. Farel, Bu. Farel, oke, Farel. Jawabannya apa? Ketiga buku yang dicoba. Kenapa? Soalnya itu dicoba. Dicoba. Tiga-tiganya. Oke, tadi kita Iya. apa? Sampel itu apa? Iya, Bu, itu Bu yang ketiga duku yang dicoba. Tadi kita belajar tentang populasi dan sampel. Kalau populasinya mana, Rel? Tahu nggak? Enggak, Bu. Tadi saya belum join kayaknya. Belum join ya, oke. Ada yang mau menambahkan terkait populasi dan sampel? Ya, populasi yang 3-3-nya bukan sih. Ya, itu suaranya siapa mau? Reno. Oh, Reno, ya. Populasi yang mana, Ren? Yang 3-3-nya, yang duku kecil, duku sedang, sama duku besar. Yakin. Ya. Tadi Farel jawabannya apa? 3 duku yang Ketiga dicoba. buku. Kok ketiga buku? Ketiga duku. Iya, duku. 3 duku yang dicoba. Tadi Reno jawab sampel apa populasinya yang 3 yang duku kecil, duku sedang, pokoknya 3-3-nya. Yang sama, berarti jawabannya sama Farel. Iya. Yang populasi Bu tanyanya. Populasi. Oh, sekeranjang duku milik penjual. Ya, itu populasinya ya. Jadi Farel, Reno, dan semuanya, coba tolong simak. Tadi kan kita belajar tentang populasi dan sampel. Yang tadi ketinggalan tolong diperhatikan. Populasi itu adalah sekeranjang duku milik penjualnya. Tapi kalau sampel, benar yang dijawab Farel. Ketiga duku yang dicoba, yaitu ada duku kecil, duku sedang, dan duku besar.
Ada pertanyaan? Paham? Paham ya? Kalau ada yang bingung, tanya ya. Udah siap nomor 2, Farel dan Reno tadi ya. Sekarang nomor 2. Ini jawabannya tadi ya. Diagram lingkaran menunjukkan cara 120 siswa berangkat ke sekolah. Banyak siswa berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda adalah, oke, ini dalam bentuk diagram. Ini harus dihitung dulu nih berarti. Jadi kalau dalam satu lingkaran ini kan kita tahu totalnya itu ada 100%. Kalau di sini jalan kaki 30%, motor 10%, mobil 7%, angkot 13%, beca 25%, berarti kalau sepeda berapa persen? Terus karena di sini ada 120 siswa, berarti yang menggunakan sepeda ada berapa siswa? Bukan dalam bentuk persentase, tapi ditanyanya dalam bentuk orang. Coba, siapa yang udah ketemu jawabannya? Persentase dikali banyaknya siswa, nanti baru dicari ketemu. Rumusnya itu. Ya. Persentase yang menggunakan sepeda dikali dengan banyaknya siswa. Keiza, Ibu. Oke, Keiza, Ibu. Oke, Keiza. Silahkan. 18 orang. Yakin? Iya. Caranya gimana? Itu 30 tambah 10 tambah 7 tambah 13 tambah 25 kan sama dengan 85. 100% kurang 85 sama dengan 15. Berarti sepedanya 15%. Terus 15 per 100 kali 120, 18. Oke, kita cek jawabannya apakah benar. Iya, benar sekali ya jawabannya yang 18 atau yang B. Jadi tadi kalau Keiza udah sesuai caranya. Totalnya kan 85% tadi ya, berarti yang sisanya adalah 15%. 15% itu kan berarti 15 per 100. Berarti 15 per 100 dikali 120 sama dengan 18. Lanjut, nomor 3 udah siap? Oke, good job for Keiza. Next, nomor 3. 2 nomor lagi nih berarti. Hasil tes matematika 14 siswa sebagai berikut. Banyaknya siswa yang mempunyai nilai di bawah rata-rata adalah, oke, berarti ini harus cari dulu rata-ratanya berapa. Tadi kan Ibu udah kasih rumusnya, jumlah nilai per banyak data. Banyak datanya ada 14. Jumlah nilainya berarti nilai ini semuanya dijumlahkan, kemudian dapat rata-ratanya berapa, terus yang di bawah rata-rata itu ada berapa orang. Silahkan dihitung dulu. Kalau sudah bisa langsung di-unmute, sebutkan namanya dulu ya. Ibu, 6 orang, Bu. Siapa? Rasya ya? Saya belum ngitung, Bu. Tunggu, Bu. Salah hitungnya, Bu. Sebutkan namanya dulu ya. Rasya mau coba jawab? Belum, Bu, lagi nyari rata-ratanya nih, Bu. Tunggu ya. Yang lainnya kalau ada yang sudah menemukan boleh langsung di-unmute. Sebutkan namanya. Ini Ibu langsung ambil nilai nih. Ini ya dapat nilai ya. Bukan dapat bintang lagi, nih dapat nilai. Yuk, siapa yang bisa jawab? 6 orang bukan, Bu? 6 orang. Sebutkan namanya dulu dong. Ayo dong. Raffi, Bu. Raffi. 6. Raffi siapa? Raffi Al-Ghazali. Kamu kan udah. Oh, ini yang belum. Oke. Yang belum ya? Yang belum dulu. Siapa? Ayo, siapa? Ayo, yang belum. Nada, Gibran, Brian,
Fikri, Malik, Rasya, Rehan, Naila, Panji, Kiandra, Razi, Reno udah tadi. Syaiha. Syaiha, bentar. Syaiha udah kan? Oh, udah. Ya udah nak, udah yang spinner. Ayo yang belum. Shakira. Tasya udah ketemu? Belum, Bu. Belum. Ayo yang lainnya nih, Ibu lagi ambil nilai loh ini. Ini kalau misalnya semakin lama kamu mengumpulkan nilai, nanti pertanyaannya semakin susah. Ini kan masih dasar-dasar. Daripada nanti kamu dapat yang susah-susah, mendingan kamu ngitung yang gampang-gampang. Ini masih mudah lah pertanyaannya. Ada? Di jumlah nilainya dibagi banyak data, dapat rata-ratanya berapa, nanti kamu cari yang ada di bawah rata-rata itu ada berapa orang. Ayo dong, jangan lama-lama yuk. Di jumlah datanya 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 9 tambah 8 tambah 7. Hasilnya berapa dibagi 14? Dapat rata-ratanya. Terus kalau misalnya rata-ratanya udah dapat, yang di bawah rata-rata itu ada berapa orang? 6 orang bukan, Bu? Siapa? Sebutkan namanya dulu dong. Gibran. Gibran, oke. Gibran. Berapa jawabannya? 6 orang. Caranya gimana? 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 9 tambah 8 tambah 7 sebenarnya 93 dibagi 14 jadi 6. Sama dengan berapa? 6. Bukan, tadi jumlah nilainya berapa? 93. Dibagi 14? Iya. 6. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya dulu dong dicari. Rata-ratanya berapa? Kan dijumlahin semua habis itu dibagi 14 kan? Ya, itu kan nilai rata-ratanya. Itu kan jumlah mencari nilai rata-rata. Bu, rata-ratanya 6 kan? Terus ada 4 orang yang di bawah. Nah, berapa jadi? 4. Ada 4 orang. Rata-ratanya berapa? 6. Ya. 93 dibagi 14. Yakin? 93 bagi 14. 6. Bentar. Coba, 93 bagi 14 ada komanya nggak? Hati-hati ya. 8. Ada. Ayo, siapa dulu nih? Sebutkan namanya coba. Aurel. Bentar, Aurel. Amanda Aurelia. Aurel udah lah. Udah ya. Amanda Aurel udah. Berapa rata-ratanya tadi? Syakira nih udah hampir tadi nih. Syakira berapa rata-ratanya nak? 93 bagi 14? Bentar Bu, mau ngitung ulang takut salah. Ibu kembali ke Rasya. Rasya udah ketemu rata-ratanya? Belum, Bu, dikit lagi, Bu. Ayo, rata-ratanya berapa? Kalau ada koma tetap harus dicantumkan. Kalian nilai rata-ratanya kan misalnya nih KKM 7,5 kan. Nah, itu juga itu harus komanya dicantumkan. Itu tadi rata-ratanya ada 6, berapa gitu. Jadi yang 6 tuh juga di bawah rata-rata kan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang, Cek, Bu. Oke, yakin? Saya kira? Iya. Kita cek jawabannya. Oke, betul sekali jawabannya Syakira ya. Wah, keren nih. Jadi tadi benar, kita harus mencari rata-ratanya dulu. 93 bagi 14 itu adalah 6,6. 6,6 itu kan lebih besar daripada 6. Ya kan? Berarti nilai 6 itu adalah di bawah rata-rata. Nggak mau kan misalnya nih, kalian KKM 7,5. Berarti yang nilainya 7, kalau 7 itu
Harus dihitung ya nilai 7 ya. Jadi yang nilainya di bawah kakak, di bawah rata-rata itu harus dihitung. Gitu. Kalau tadi kan kayaknya Syakira 6-nya nggak dihitung ya awalnya ya kan? Iya. Ternyata begitu diteliti lagi, oh ternyata 6,6. 6, sekian. Berarti kan harus di atas 6. Berarti 6-nya ini adalah di bawah rata-rata itu ada 6 orang ya. Hati-hati ya. Oke, good job Syakira. Nice. Harus teliti ya. Kalaupun ada koma-koma kayak gini, kalau misalnya nilai itu harus dicantumkan bilangan desimalnya. Tapi kalau misalnya kayak satuannya ini kayak tadi per bungkus, per orang gitu ya, 6,6 orang kan kita nggak bisa ngambil data. 6,6 orang itu kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya nilai itu boleh dicantumkan. Oke? Pertanyaan terakhir. Siap pertanyaan terakhir? Kasya? Siap? Oke. Siap, Bu. Dari 12 kali ulangan matematika pada satu semester, Dania mendapatkan nilai sekian. Pertanyaannya adalah modus. Kenapa orang ketawa? Modus dari data tersebut adalah berapa? Nah, gampang ini nomor terakhir, modus. 70, Bu. Sebutkan namanya dulu. Siapa? Rasya, Bu. 70. Rasya. 70 ada berapa siswa? 70 itu ada 3 siswa, Bu. Ada 3 siswa. Yakin nggak ada nilai lain yang di atas 3 frekuensinya? Oke, kita cek. Betul ya. Modusnya adalah 70. Ada pertanyaan? Itu tadi kita udah belajar tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data tadi ada 3. Min, median, dan modus. Min itu adalah rata-rata, berarti kita mau mencari rata-rata suatu data. Rumusnya apa? Rumusnya adalah jumlah nilai dibagi banyak data. Oke, semuanya dijumlahkan, nilainya dibagi banyak data. Kemudian kalau median itu adalah nilai tengah. Kita mau mencari nilai tengah ketika datanya sudah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita mencari nilai median itu adalah datanya ini data ganjil atau data genap. Kalau modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau paling sering keluar ya. Oke, ini sebenarnya ada video. Tapi ini kayaknya nanti kamu nontonnya di luar jam pelajaran Ibu aja ya. Ibu mau lanjut ke kuartil dulu biar hari ini selesai. Oke, kuartil. Kita masuk ke ukuran penyebaran. Ya, kalau tadi pemusatan, sekarang ukuran penyebaran. Coba tolong dibaca oleh Aska. Aska, ada Aska? Halo, Aska. Halo, Aska. Iya, Bu. Ngapain? Kok Ibu panggil nggak jawab? Ya, silakan Aska. Satu kuartil. Kuartil adalah suatu nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dengan demikian, setiap bagian mengandung 25% data pengamatan. Pada suatu data pengamatan mempunyai 3 buah kuartil, yaitu kuartil 1, Q1, kuartil 2, Q2, dan kuartil 3, Q3. Kuartil bawah adalah nilai data yang mengikat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q1 adalah 25% dan yang lebih besar dari Q1 adalah 75%. Oke, selanjutnya coba dibaca oleh Sylvia. Yang kuartil atas ya, Bu? Yang kuartil tengah. Kuartil tengah adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q2 adalah 50% dan yang lebih besar adalah Q2 adalah 50%.
Kuartil atas adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah dilurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q3 adalah 75%. Data yang lebih besar dari Q3 adalah 25%. Oke, jadi kuartil itu adalah yang tadi sudah dibaca oleh Aska dan juga Sylvia. Jadi ini adalah suatu nilai data yang membagi kumpulan data menjadi 4 bagian. Jadi nanti kita akan keburu nggak ya videonya? Jadi kuartil itu ada Q1, Q2, Q3. Q1 itu adalah kuartil bawah, nama lainnya. Q2 itu adalah nilai tengah. Bisa disebut bahwa Q2 ini adalah median. Q3 itu adalah kuartil 3. Sebenarnya untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat video. Ya. Ini adalah rumus-rumus menentukan letak kuartil. Nanti kalian bisa pelajari di PPT ini ya. Rumusnya nanti bisa diterapkan. Nah, ini ada contohnya, tapi Ibu rasa kayaknya lebih paham kalau kamu nanti menyimak dari video aja. Nah, terus nanti ini jangkauan. Kalau jangkauan itu adalah selisih nilai data terbesar dikurangi data terkecil. Udah, itu aja. Itu disebutnya sebagai range atau jangkauan. Jadi data terbesarnya berapa, data terkecilnya berapa, selisihnya itu adalah range. Kalau jangkauan interkuartil itu adalah Q3 dikurang Q1. Udah, gampang ya. Jangkauan interkuartil itu adalah Q3 dikurang Q1. Kalau jangkauannya aja itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Oke, untuk lebih paham, supaya lebih paham, kamu nanti tolong saksikan video. Tapi kayak udah nggak cukup ya, ternyata. Nanti videonya Ibu sampaikan di grup kelas aja. Terus Bu, ini untuk PPT-nya dibagiin nggak, Bu? ya, nanti dibagiin. Oke. Nanti untuk untuk latihan, nanti Ibu sebenarnya mau buat di Labs Cloud ya. Tapi kalian bisa nyicil aja soal-soal dari uji kompetensi bab 10 yang halaman 180 di buku paket. Nanti soalnya akan Ibu pindahkan dari situ ke Labs Cloud, cuman di Labs Cloud belum selesai Ibu upload soalnya. Jadi kamu bisa nyicil, kamu nonton dulu aja, nonton videonya nanti Ibu sampaikan, sama nanti bisa menyicil latihan soal di bab 10. Ibu rasa cukup, karena kita cuma sampai jam 8.45 ya. Ya, udah cukup ya. Ada pertanyaan?